Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat Cak Miftah rahimakumullah, berjumpa lagi dengan saya Miftahul Ulum, Cak Miftah. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang tanda saktah seperti yang saya tunjuk ini, yang mana sebelum itu jangan lupa untuk klik like, comment, share, subscribe, and share agar tidak ketinggalan dengan video-video berikutnya dan agar semuanya mampu mengambil manfaat dari video-video yang telah kita pelajari bersama. Baik Sobat Cak Miftah yang dirahmati oleh Allah, langsung saja kita bahas bahwa saktah ialah suatu tanda yang mana cara membacanya ialah kita dituntut untuk berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Jadi sakta berbeda dengan wakaf, yang mana wakaf ialah berhenti untuk mengambil nafas. Sedangkan sakta ialah berhenti sejenak tanpa mengambil nafas, karena sejatinya sakta ialah terus membaca atau wasol. Namun saat wasol tersebut kita seyogyanya untuk berhenti, namun sejenak, sekitar satu alif atau dua harokat dengan tanpa mengambil nafas. Sehingga dalam praktiknya kita temukan pada surat Yasin, surat yang ke-36, juz 20 ketiga, ayat yang ke-52. Coba saya baca satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Saat membaca min marqadina, hadza dan seterusnya, pas ada tanda sakta di sini, tepat di sini kita dituntut untuk berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Sehingga min marqadina, hadza dan seterusnya. Saat berhenti kita tidak diperkenankan untuk mengambil nafas. Itulah yang disebut dengan sakta. Yang sedemikian dapat pula kita temukan pada surat Al-Mutaffifin juz 30 surat ke-83 ayat ke-14. Sehingga kita praktek membacanya ialah kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bal berhenti sejenak tanpa mengambil nafas, kalla bal rana dan seterusnya. Sekadar kurang lebih satu alif atau dua harokat. Berbeda halnya pada surat Al-Kahfi juz ke-15 surat ke-18 ayat 1 dan 2, yang mana ada dua cara dalam membaca saktah pada surat Al-Kahfi ini. Dan untuk cara yang pertama yakni dengan cara saktah, yakni berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Jika saya praktekkan langsung tanpa basmalah, misalnya Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Jadi kita di sini berhenti sejenak tanpa mengambil nafas, kemudian kita lanjutkan dan berhenti di qayyima. Qayyima kita waqaf atau berhenti sejenak dengan mengambil nafas, kemudian kita lanjutkan ayat 2. Qayyiman liyunzira
لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Jadi cara yang pertama ialah berhenti sejenak tanpa bernafas, sehingga dapat dikatakan bahwa sakta ialah wakaf dengan rasa wasol. Mengapa dikatakan demikian? Dikatakan wakaf karena kita berhenti, dan dikatakan dengan rasa wasol karena ketika kita berhenti kita tidak boleh mengambil nafas, dan ini sesuai dengan hukum wasol, yang mana ketika menyambung dari satu ayat ke ayat yang lain, satu kalimat ke kalimat yang lain, kita tidak diperkenankan untuk mengambil nafas. Jadi cara pertama, kami ulangi lagi, ialah berhenti sejenak tanpa bernafas. Dan cara yang kedua ialah dengan menggunakan hukum wakaf. Kita wakaf secara sempurna pada ayat 1. Dan wakaf ialah berhenti sejenak dengan mengambil nafas, tidak menggunakan hukum sakta. Praktiknya, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Kita wakaf, bukan sakta, kita wakaf, berhenti sejenak dengan mengambil nafas. Kemudian kita lanjutkan ayat kedua. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Nah, jadi bisa disimpulkan khusus pada tulisan sakta di surat Al-Kahfi ada dua cara. Cara yang pertama ialah dengan menggunakan hukum sakta, yakni berhenti sejenak dengan tanpa mengambil nafas alias wakaf rasa wasol. Kemudian dengan cara yang kedua ialah wakaf secara sempurna, yakni berhenti sejenak dengan atau untuk mengambil nafas. Kemudian kita melanjutkan di ayat yang kedua. Semoga keterangan ini dapat dipahami, keterangan ini dapat bermanfaat. Wallahu a'lamu bissawab. Wal 'afu minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.